Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristiana Amanda dari Akuntansi 2A dengan NIM 2022-12-13-6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab isu sosial dan dimensi moral dalam sistem informasi untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di semester 2 ini. Kasus yang diambil untuk materi isu sosial dan dimensi moral dalam sistem informasi adalah kasus skandal bocornya data penggunaan Facebook. Data milik 533 juta pengguna Facebook dilaporkan bocor dan disebarkan di forum kejahatan dunia maya yang dapat diakses publik. Jumlah itu mencapai sekitar 1/5 dari seluruh pengguna media sosial di seluruh dunia. Selain data pribadi pengguna, nomor ponsel CEO Facebook, Mark Zuckerberg, juga dilaporkan bocor. Dilansir Tribunnews.com dari Insider, beberapa outlet melaporkan klaim tentang informasi pribadi Zuckerberg yang bocor. Data itu termasuk nama, lokasi, dan detail pernikahan, tanggal lahir, dan ID pengguna Facebook. Aaron Holmes dari Insider sebelumnya telah melaporkan kebocoran tersebut yang melibatkan informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook yang diposting di forum. Pengguna Facebook yang paling banyak terdampak berasal dari negara Mesir 44,8 juta, Tunisia 39,5 juta, Italia 35,6 juta, dan Amerika Serikat 32,3 juta. Sejumlah pengguna Facebook asal Indonesia tak luput menjadi korban dari kebocoran data ini, jumlahnya mencapai 130.000 pengguna. Data pribadi yang bocor meliputi informasi nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, hingga alamat email. Ratusan data pengguna ini disebarkan oleh seorang pengguna di forum perentas amatir secara gratis baru-baru ini. Selain Mark Zuckerberg, peneliti dunia maya Dave Walker mengatakan data dari Chris Hughes dan Dustin Moskovitz termasuk di antara 533 juta yang data pribadinya diposting di forum peretas. Sementara, menurut juru bicara Facebook, insiden ini terjadi sejak tahun 2019 lalu. Saat itu Facebook memang memiliki kerentanan data yang pada akhirnya sudah diperbaiki perusahaan. Ketika Insider menghubungi Facebook pada Minggu, 4 April 2021 kemarin, seorang juru bicara menyebut itu merupakan data lama. Dan ini ada beberapa data kasus bocornya data penggunaan Facebook. Bocornya data pribadi milik lebih dari 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara dilaporkan telah bocor dan beredar di internet. Sejumlah 130.000 pengguna asal Indonesia juga tidak luput menjadi korban data ini. Dalam konteks Indonesia, skandal data Facebook ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai negara yang memiliki jumlah pengguna Facebook terbesar keempat di dunia, masalah privasi data dan keamanan informasi pribadi menjadi sangat penting. Warga Indonesia yang menggunakan Facebook memiliki hak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka, sehingga perlu ada tindakan yang efektif dan terukur untuk mengatasi masalah ini. Kasus skandal data Facebook yang terjadi pada tahun 2018 memiliki dampak yang signifikan. Dituding ada latar belakang terjadinya skandal data Facebook ini berasal dari kebocoran data yang dilakukan oleh perusahaan konsultan politik bernama Cambridge Analytica. Perusahaan tersebut memanfaatkan data penggunaan Facebook yang diperoleh dari aplikasi kuis bernama This in Your Digital Life yang dikembangkan oleh penelitian Alexander Kogan, The Guardian 2018. 5 dimensi moral dalam era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi, dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Dan yang kedua, ada kepemilikan hak dan kewajiban, yang berisikan
Bagaimana hak-hak yang dimiliki individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkup kehidupan digital seperti sekarang ini. Dan yang ketiga, ada akuntabilitas dan pengendalian yang berisikan bagaimana mengendalikan sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan juga akuntabilitas dalam menggunakan informasi. Dan yang keempat, kualitas sistem, yaitu yang berisikan standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Dan yang kelima, ada kualitas hidup yang berisikan tentang nilai-nilai yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi. Isu etika sosial sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu terus memiliki tindakan atau di antaranya prinsip-prinsip mereka yang kadang menimbulkan konflik. Karena kasus ini termasuk dalam hal privasi yang menyangkut data diri seperti nomor identitas, alamat, tanggal lahir, status, dan informasi penting lainnya berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Perlindungan privasi data diri memang sudah dilakukan, namun dengan kelemahan sistem data tersebut bisa diakses oleh hacker yang akan menjual data tersebut. Permasalahan ini menimbulkan kerugian bagi korban, yaitu jika data yang dijual oleh hacker disalahgunakan seperti digunakan untuk pinjaman online atau lainnya. Jika hal tersebut terjadi, korban akan mengalami kerugian yang besar, seperti jika hanya simpang utang pinjaman online yang menggunakan data korban tersebut tidak membayar hutang, maka yang dikenakan sanksi adalah pemilik data diri yang digunakan untuk pinjaman online tersebut. Di samping menjaga perlindungan data privasi, pemerintah harus memberikan sanksi terhadap pencurian data. Nah, ini ada peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan kasus skandal bocornya data penggunaan Facebook. Ditegaskan oleh Biro Humas Kemenkominfo bahwa jaminan atas data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016). Pasal 26 ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sementara Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik PM20 2016 yang berlaku sejak Desember 2016 menegaskan perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Pemilik data pribadi menurut Permen PM20 2016 berhak atas kerahasiaan data miliknya dan berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya, dan berhak meminta permusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Selain sanksi administratif sesuai dengan UU ITE 2008, UU ITE 2002
16. Jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dan yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi dalam kasus skandal bocornya data penggunaan Facebook, ada beberapa. Yang pertama, Anda menjaga privasi data pribadi dengan mengontrol informasi yang diunggah di media sosial dan menghapus data yang tidak diperlukan secara berkala. Dan yang kedua, ada menggunakan opsi privasi yang tersedia di platform media sosial dan mengatur siapa saja yang dapat mengakses informasi pribadi. Dan yang ketiga, ada memperbarui dan mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia di akun media sosial seperti login, verifikasi 2 faktor, dan notifikasi aktivitas login. Yang keempat, ada menjaga kehati-hatian dalam memberikan izin akses pada aplikasi pihak ketiga yang meminta akses pada akun media sosial Anda. Dan yang kelima, Anda bisa mengikuti perkembangan dan perubahan kebijakan privasi di platform media sosial yang digunakan. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.